Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sese YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Kali ini gue akan membahas nih mengenai fenomena langit lintang kemukus itu apa sih? Pada Sabtu 10 Oktober 2020 malam nih geng, beberapa warga di Tuban, Jawa Timur nih melihat cahaya merah terang membentuk garis vertikal tegak lurus. Nah, banyak warga yang meyakini kalau fenomena langit tersebut adalah fenomena langit lintang kemukus dan mengait-ngaitkannya nih dengan berbagai kepercayaan, khususnya pertanda buruk seperti akan ada pagebluk, bencana alam, dan juga lain sebagainya. Fenomena komet atau lintang kemukus ini dalam istilah Jawa yang dikaitkan dengan mitos ya, ternyata terjadi nggak hanya di Indonesia loh. Dari banyaknya terminologi dalam menyebut komet yang ada di Indonesia terkenal sebagai lintang kemukus nih, nyatanya di berbagai belahan dunia ya geng, juga memiliki nilai sosiohistori atas sebuah kejadian dan juga peristiwa. Dilansir juga dari planetarium.jakarta.go.id nih, kalau fenomena komet dari masa ke masa nih dengan sudut pandang sejarahnya, ilmiah hingga mitologinya nih geng, memang selalu menarik untuk diulas. Bahkan nih di masa sekarang dengan peralatan yang cukup canggih geng dan juga semakin modern, penemuan demi penemuan akan benda-benda luar angkasa ini nih malah semakin sering dibahas. Sehingga total temuan komet atau lintang kemukus nih geng kini sudah mencapai 3.887 buah yang telah diketahui dengan baik dari sifat orbitnya. Nah, sejak zaman dahulu nih hingga saat ini ya, fenomena komet di kubah langit malam sering dikait-kaitkan nih dengan tanda akan datangnya bencana atau sejenisnya. Shakespeare dalam karya Julius Caesar nih geng mengait-kaitkannya dengan pertanda kematian loh. Bahkan nih ada kasus unik juga tentang komet ini, di mana Mark Twain, pengarang buku fiksi petualangan Huckleberry Finn dan juga petualangan Tom Sawyer, lahir tahun 1835 dan meninggalnya nih tahun 1910 saat fenomena komet Halley muncul loh. Dengan itu di tahun 1910 nih geng, ketakutan pun akhirnya melanda dunia. Bahkan di Amerika pun nih geng sempat memproduksi pil anti komet dan masker gas. Suasana pada saat itu ya memunculkan rumor di seluruh dunia bahwa nggak lama lagi akan terjadi perang besar. Nyatanya 4 tahun berselang dari fenomena tersebut ya, terjadilah Perang Dunia Pertama sejak 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918 yang dipicu dengan pembunuhan Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hongaria dan juga istrinya oleh nasionalis Yugoslavia Gavrilo Princip di Sarajevo 28 Juni 1914. Nggak kurang dari 9 juta tentara dan juga 7 juta pertahanan sipil nih geng tewas di medan perang dengan melibatkan sejumlah negara, yakni ada Austria, Hongaria, Jerman, Kerajaan Ottoman, Bulgaria melawan Serbia, Rusia, Perancis, Kerajaan Inggris, Italia, Amerika Serikat, Jepang, dan juga Rumania. Kalau di Indonesia nih, komet Halley atau lintang kemukus sejak zaman dahulu nih geng dikaitkan dengan peristiwa sejarah yang kelam saat komet yang teramati nih sejak masuk abad ke-20. Bahkan pada saat itu berbagai macam isu tahayul nih geng muncul silih berganti nih seolah tanpa istirahat ya. Bahkan berdasarkan buku sejarah Kuta Sala, Keraton Sala, Bengawan Sala, Gunung Lawu yang ditulis oleh RMNG Tigno Pranoto dan R. Mardisuwiknya Dwi menjelaskan ya kalau ada beberapa pertanda nih geng berdasarkan dari mana sih arah lintang kemukus datang. Nah, dalam buku sejarah tersebut ya mengatakan bila komet muncul di arah timur tandanya ada raja yang sedang berbela-sungkawa. Lalu rakyatnya bingung, desa pun banyak nih yang mengalami kerusakan dan juga kesusahan. Harga beras dan padi jadi murah, tetapi emas jadi mahal harganya. Lalu di dalam buku tersebut nih juga menyebutkan kalau bila bintang berekor nih muncul di Tenggara menandakan adanya raja yang mangkat. Orang desa banyak yang pindah, hujan juga jarang, buah banyak yang rusak, ada wabah penyakit yang membuat banyak orang sakit dan meninggal. Beras dan padi jadi mahal, kerbau dan sapi banyak yang dijual.
Ceritakan dalam buku tersebut ya, apabila komet muncul di arah selatan, tandanya ada raja yang mangkat, para pembesar susah, banyak hujan, hasil kebun jadi melimpah, beras dan padi, kerbau dan sapi dihargai murah, orang desa jadi merana, karenanya nih mereka pun mengagungkan kekuasaan Tuhan yang Maha Suci. Menurut penjelasan buku tersebut nih, kalau komet muncul di barat daya artinya ada raja yang mangkat, orang desa melakukan kebajikan, beras dan padi murah, hasil kebun berlimpah, tapi kerbau dan sapi banyak yang mati. Jika komet muncul di barat nih, tandanya ada penobatan raja, para pembesar dan orang desa jadi senang, beras dan padi pun murah, apa yang ditanam berbuah subur dan cepat menghasilkan, hujan akan turun deras dan juga lama, apapun barang yang diperjualbelikan murah harganya karena memperoleh berkah Tuhan. Lalu kalau bintang kemukus muncul di barat laut nih geng, pertanda ada raja yang berebut kekuasaan, para adipati juga berselisih, berebut kekuasaan, sementara warga bersedih hati nih geng. Kerbau dan sapinya banyak yang mati, hujan dan petir terjadi di musim yang salah, kekurangan makin meluas dan juga berlangsung lama, beras dan padi jadi mahal, namun emas menjadi murah. Penjelasan tadi adalah berdasarkan buku sejarah yang tadi gue sebutkan ya geng. Selain tanda adanya wabah penyakit pada manusia nih, lintang kemukus juga memberi pertanda ada wabah penyakit yang akan menyerang hewan loh. Ada pertanda juga kalau kerbau dan sapi banyak yang mati, itu disebutnya aratan bila lintang muncul di arah barat daya dan di barat laut. Dalam penjelasan ilmiahnya, astronom menyebutkan kalau semua hal tersebut adalah tahayul geng. Dalam kolom yang pernah ditulis juga oleh astronom amatir yakni Marufin Sudibyo, dilansir juga dari kompas.com edisi 24 April 2020 nih geng. Ia mengatakan nih kalau sepanjang sejarah manusia, komet memang dipandang sebagai benda langit yang bernuansa buruk, mulai pertanda kematian hingga kehancuran. Nah menurut Bapak Marufin ya, kalau bagi astronomi semua hal itu hanya tahayul. Komet nih telah lama terbukti sebagai benda langit biasa yang terikat pada hukum Kepler 3. Tadi dia sedikit bahasan mengenai fenomena langit lintang kemukus itu apa sih dan juga mitos-mitos yang mengikutinya. Nantikan terus video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya, atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah dalam pengucapan kata atau kalimat, mohon dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.